Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 10 dengan saya Aura Sriwijaya, Dengan saya Imam Noval. dengan saya Anissa Safira, dengan saya Rizky. Kami akan menampilkan proyek yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Siapa nama Bapak, Pak? Ya, nama saya Pak Syarkoni. Di sini saya sebagai pemandu atau guide dari Al-Quran Al-Akbar, juga salah satu pengurus dari di sini. Sudah berapa lama menjadi pengurus Al-Quran Akbar ini, Pak? Ya, saya dalam mengikuti Ustaz Sopat ini jadi pengurus ini dari tahun 2010 sampai sekarang. Cukup lama ya, Pak? Alhamdulillah. Nah, kan Bapak sudah cukup lama di sini. Nah, kira-kira apa yang menjadi daya tarik dari Al-Quran ini, Pak? Nah, karena banyak pengunjung datang ke sini, daya tariknya salah satu karena Al-Quran ini diukir di atas kayu. Mungkin adik-adik ya dari SMA 6 Palembang sudah keliling Indonesia atau sudah ke mancanegara, insya Allah kamu tidak akan menemui Al-Quran seperti kita di sini. Sebab Al-Quran itu adik-adik pada umumnya ditulis, dicetak baik di atas kertas, kulit hewan, di atas daun, di lempeng besi, di atas kaca atau di atas kuning, tapi di atas kuningan ya. Tapi di sini benar-benar diukir di atas kayu. Dan Ustadz juga tidak melupakan kearifan kebudayaan lokal Palembang. Jadi dia tetap mengangkat budaya kita Palembang, Sumatera Selatan. Contohnya begini, ornamen atau bingkai ini kan ada bermotif bunga teratai, buah sikaya, daun pakis, dan ukiran Palembang itu pasti dominasinya warna kuning kemasan sama merah. Jadi kuning kemas ini filosofinya melambangkan kemakmuran atau kejayaan, kalau warna merah ini melambangkan keberanian. Nah, kan Al-Quran ini berukuran sangat besar ya, Pak? Ya. Kira-kira berapa ukuran satu halamannya ya, Pak? Jadi Al-Quran ini ukurannya panjang satu kepingnya 177 cm, lebar 140 cm, ketebalan kayu atau papannya 2,5 cm, berat satu keping ini rata-rata 50 kg. Dalam 30 juz ini menghabiskan kayu atau papan lebih kurang 40 meter kubik. Dengan ukuran segini besarnya dan sebanyak itu papan yang dihabiskan, kira-kira berapa biaya yang dihabiskan untuk pembuatan Al-Quran ini, Pak? Jadi dalam pembuatan Al-Quran ini 1 sampai 30 juz ini menelan biaya lebih kurang 1,2 miliar. Karena kayu ini kita langsung ambilnya di hutan. Jadi disitulah mungkin biayanya sangat besar ya. Karena kayu ini harus dipilih benar-benar bagus, benar-benar tua. Kalau kayu termasuk ini muda nanti bisa-bisa tidak tahan lama. Dengan Al-Quran yang berbeda daripada Al-Quran yang lainnya, kita pasti penasaran siapa pencetus dari ide Al-Quran yang seperti ini, Pak? Ya, ini sangat bagus pertanyaannya. Jadi yang punya ide, pengagas atau pencetus ini ya, istilahnya beliau ini langsung sang inisiator atau motivasinya adalah Ustadz Haji Syofwatilah. Jadi beliau ini pembuatannya ini Al-Quran ini tempatnya adik-adik di Lorong Budiman, Tangga Buntung, daerah 35 Ilir, Palembang. Jadi beliau juga yang langsung penulisan dalam pembuatan kepingan Al-Quran ini. Nah, kan yang seperti yang kita sudah tahu tadi, kalau yang buatnya itu Ustadz Syofwatilah. Betul. Nah, mengapa bisa kepikiran untuk membuat Al-Quran yang seperti ini, Pak? Nah, jadi awal beliau mendapatkan ide atau untuk membuat Al-Quran ini, waktu itu Ustaz Syofwatilah ini membuat kaligrafi atau ornamen di Masjid Agung Palembang. Mungkin adik-adik pernah sholat atau pernah berkunjung Masjid Agung itu, beliaulah salah satu yang bikin buat kaligrafi atau ornamen di dalam Masjid Agung itu. Nah, waktu itu beliau membuat kaligrafi atau ornamen di Masjid Agung itu pada umumnya di malam hari dia, bukan siang hari. Kalau siang hari itu ramai, apalagi di hari Jumat. Jadi suatu malam beliau ini kecapean, tertidurlah dalam Masjid Agung itu. Nah, dalam tidur inilah beliau bermimpi atau mendapat petunjuk. Jadi singkat cerita, yang pertama kali dibikin atau dibuat oleh beliau, inilah keping Al-Quran yang di hadapan kita nih, surah Al-Fatihah. Jadi Al-Quran ini yang keping ini dibuat tahun 2001. Tapi 1 sampai 30 juz itu realisasinya dari tahun 2002 sampai 2009. Nah, Al-Quran yang seperti ini apakah sudah diresmikan oleh... Alhamdulillah, Al-Quran kita ini adik-adik ya, sudah diresmikan atau disahkan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, disaksikan oleh 51 anggota Parlemen Negara Islam sedunia pada tanggal 30 Januari tahun 2012. Dan Al-Quran kita juga sudah mendapat piagam penghargaan Museum Rekor Indonesia atau MURI. Dinyatakan Al-Quran terbesar di dunia, kategori Al-Quran ukiran di atas kayu atau ukiran khas Palembang,
Dan album kita juga sudah dikunjungi atau telah dibaca oleh Qori dan Qori'ah, Hafiz dan Hafizo lebih kurang dari 40 negara pada tahun 2013. Dan pada tahun 2018 kita dianugerahi dari Pesona Indonesia dari Kementerian Pariwisata sebagai wisata halal terpopuler se-Indonesia. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah sekali. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan pada kesempatan kali ini, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih atas informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 6 Palembang mendapatkan tugas proyek tentang kearifan lokal Sumatera Selatan, yaitu celimpungan. Nah, di sebelah saya sudah ada salah satu penjual celimpungan di Palembang. Sebelumnya, dengan siapa kami berbicara, Bu? Ibu Rosita. Nah, kemudian untuk bahan-bahannya, apa saja ya, Bu? Bahan-bahan untuk membuat celimpungan? Bahan untuk celimpungannya itu dari ikan, sagu, sama garam. Kalau untuk kuahnya itu dari kelapa, bumbunya laos, kunyit, tumbar, kemiri itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara pembuatan celimpungan ini ya, Bu? Cara pembuatannya itu ikannya dikasih air, sudah itu dikasih sagu, diulek ya. Diulek, sudah itu dibulat-bulatin terus direbus. Nah, itu. Ya, kalau untuk kuahnya, Bu? Untuk kuahnya santannya itu kan kelapa dimasak, sudah itu bumbunya digiling, sudah digiling, bumbunya itu ditumis, terus dimasukkan di santannya, ya gitu. Nah, kalau untuk penyajian celimpungan itu sendiri bagaimana ya, Bu? Penyajian itunya wadahin piring ya, piring dikasih sambal, kasih bawang goreng, gitu. Kalau begitu, terima kasih atas informasi ya, Bu. Mohon maaf mengganggu. Tetap semangat jalannya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, sekian dan terima kasih.